Halo semua, selamat berjumpa dalam mata kuliah Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologis atau yang dikenal dengan Sosiologi Agama. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan mendiskusikan tentang teori sosiologi agama Emile Durkheim. Tujuan dari video pembelajaran ini adalah mendiskusikan apa saja pokok-pokok pikiran Durkheim tentang agama dan bagaimana eksemplar untuk menggunakan teori Durkheim dalam analisis sosiologis tentang agama saat ini. Emile Durkheim lahir di Prancis pada tahun 1858 dan tutup usia pada tahun 1917. Buku utamanya yang menyoroti agama berjudul Les Formes élémentaires de la vie religieuse atau Elementary Forms of Religious Life yang terbit pada tahun 1912. Teori Durkheim tentang agama mendasarkan pada kajian terhadap totemisme pada masyarakat sederhana atau dalam terminologi Durkheim, masyarakat primitif, yaitu masyarakat aborigin di Australia. Menurut Durkheim, pada masyarakat aborigin terdapat 1. Pembedaan yang jelas antara yang sakral dan yang profan. Apa yang dianggap sakral adalah yang keramat, yang memiliki kekuatan yang melebihi kekuasaan manusia, sesuatu yang tak terjangkau, sedangkan yang dianggap profan merupakan hal-hal biasa yang bersifat duniawi dan tidak memiliki kekuatan seperti yang dianggap sakral tadi. Totem dapat menggambarkan hal yang sakral itu. Totem adalah simbol kekuatan gaib yang disembah oleh masyarakat aborigin. Dalam masyarakat aborigin yang terbagi dalam klan atau kesatuan keluarga besar, melekat totem tertentu yang dikaitkan dengan simbol binatang tertentu. Misalnya, totem sebuah klan adalah beruang, maka klan tersebut akan menghormati dan memperlakukan beruang sebagai yang suci, yang tidak dapat diperlakukan seperti benda-benda profan lainnya. Nah, masyarakat aborigin juga memperlihatkan bahwa ritual dalam totemisme telah memunculkan emosi dan sentimen agama. Upacara ritual keagamaan dalam kelompok klan telah menyatukan emosi para anggota klan yang dipersatukan dalam sebuah solidaritas sosial. Sebuah kesadaran moral akan ketidakberdayaan manusia dan akan adanya daya kekuatan besar di luar mereka yang dapat menyelamatkan sekaligus menghancurkan mereka. Keseluruhan simbol dan nilai yang dipercaya serta praktik-praktik ritual kelompok itu telah membentuk solidaritas sosial yang mempersatukan anggota-anggota klan. Dari sini Durkheim merumuskan apa itu agama. Agama menurut Durkheim adalah sebuah kesatuan sistem kepercayaan dan praktik-praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang dianggap sakral yang dipersatukan dalam sebuah komunitas moral dari para pemeluknya. Bila kita merefleksikan lebih jauh, maka apa yang dibicarakan Durkheim ini dapat menjelaskan agama dalam berbagai masyarakat, termasuk dalam masyarakat modern saat ini. Apa yang dikatakan sebagai totem atau simbol keagamaan yang dianggap sakral, hampir dapat dijumpai dalam agama-agama modern zaman ini, seperti misalnya sosok nabi, kitab suci, tempat-tempat dan benda-benda yang dianggap suci, serta ritual keagamaan yang dianggap suci. Ritual atau upacara-upacara keagamaan dalam agama-agama modern juga telah menumbuhkan rasa emosi dan sentimen dalam sebuah kesatuan komunitas yang dipersatukan oleh ajaran atau moral tertentu. Bagaimana dengan solidaritas kelompok dalam agama?
Walaupun keanggotaan tidak lagi dipersatukan oleh ikatan kekeluargaan atau klan seperti yang ada dalam masyarakat aborigin, tetapi sistem kepercayaan serta praktik keagamaan yang terdapat dalam agama-agama modern masih dapat memunculkan solidaritas sosial di antara pemeluknya. Misalnya saja, isu agama kerap menjadi komoditas politik dengan harapan mendapat dukungan dari mereka yang seagama. Atau bila dilihat dari sisi positif, karena ajaran tertentu, sekelompok pemeluk agama mau bersolidaritas, saling gotong royong untuk membantu korban bencana alam. Oke, kita sampai pada kesimpulan yang dapat kita ambil dalam perkuliahan kali ini tentang teori agama Amy Durkheim. Pertama, agama adalah kepercayaan dan praktik berkaitan dengan yang sakral atau yang suci yang tercermin dalam totem atau simbol sakral dan ritual keagamaan. Ingat ya, jadi bila kelompok-kelompok tertentu tidak memberi penekanan pada yang suci atau yang sakral, maka sebenarnya tidak dapat disebut agama menurut Durkheim. Kedua, agama adalah sebuah komunitas yang dipersatukan oleh ajaran moral tertentu. Dan ketiga, agama berfungsi untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Selamat melanjutkan dengan refleksi mandiri Anda dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya Lucia Ratih Kusuma Dewi, dosen pengampu mata kuliah ini undur diri. Dan ingat ya, dengan belajar sosiologi, kita mengubah cara pandang kita tentang dunia.